Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya mengganti modul atau mesin TV tabung seperti ini. Ini adalah sebuah TV tabung ya, dengan ukuran layar 20 inci dan tipe layarnya itu cembung. Dan televisi ini mengalami kerusakan yang cukup parah karena terkena petir guys ya. Jadi televisi ini sudah dicoba untuk diganti beberapa spare part yang rusak. Namun televisi ini belum juga bisa berfungsi ya, atau belum bisa hidup. Nah, daripada mengganti spare part lebih banyak ya, solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kerusakan yang cukup parah pada televisi tabung seperti ini, itu kita bisa mengganti mesinnya dengan mesin TV yang baru guys. Dan di pasaran itu banyak dijual modul atau mesin TV universal, dan mesin TV tersebut itu bisa digunakan pada berbagai jenis TV tabung, apakah itu yang layarnya cembung maupun yang flat atau slim. Dan untuk TV yang cembung dan flat itu sudah jelas berbeda mesinnya, tinggal kita sesuaikan dengan jenis tabung yang digunakan. Dan untuk televisi ini saya sudah siapkan satu buah mesin TV yang baru guys ya, ini. Ya, ini mesin TV baru, ini banyak dijual di toko-toko elektronik ya, toko-toko spare part elektronik. Dan ini adalah solusi apabila televisi yang rusak tersebut sudah tidak bisa diperbaiki lagi atau mengalami kerusakan pada mesinnya yang cukup parah ya. Dan kebetulan mesin televisi ini sudah saya buka semua sambungan-sambungan kabelnya ya. Jadi ini akan segera kita coba ganti guys ya. Kita ganti dengan mesin TV yang baru. Dan seperti inilah mesin TV universalnya guys ya. Dan sebelum kita pasang di sini saya akan jelaskan dulu bagian-bagian dari mesin televisi universal tersebut ya. Dan ini pemasangannya juga sangat mudah guys ya. Ini adalah aliran ke listrik ya. Kemudian ini adalah tombol panel di bagian depan atau samping ya. Ini untuk fungsi menu, volume dan lain-lain. Kemudian ini ada sensor untuk remote-nya ya. Kemudian ini adalah soket CRT ya, atau soket yang akan dipasang ke tabung ini nanti. Dan yang perlu diperhatikan untuk pemasangan mesin televisi universal ini, itu kita lihat dulu jenis soket CRT yang dipakai guys ya, karena soket itu ada yang leher tabungnya ini ukurannya kecil, ada yang besar. Dan untuk televisi ini televisi Sharp QVision 20 inci ya. Ini menggunakan soket CRT yang 7 kaki ya, atau 7 pin. Sedangkan soket bawaan dari mesin TV universal ini menggunakan 9 kaki atau 9 pin ya. Nah, jadi otomatis ini tidak bisa dipasang di sini. Namun pada modul soket CRT ini sudah disiapkan lubang untuk pin soket CRT yang 7 kaki guys ya. Jadi nanti soket dari mesin televisi yang lama itu bisa langsung dipindahkan ke modul CRT mesin yang baru ini ya. Nah, soket yang ini dipindahkan ke sini guys ya. Yang ini dibuka saja, tidak digunakan, jadi dipindahkan saja soketnya sehingga nanti bisa dipasang di tabungnya ya. Dan kemudian ini adalah input dan output audio video ya. Nah, ini untuk di panel bagian belakang ya, dan sedangkan ini untuk panel di bagian depan ya, input audio videonya.
Ini input audio video, sedangkan ini input audio video bagian belakang, dan ini outputnya ya, output audio videonya. Dan langsung saja kita akan coba pasang modul televisi ini ya. Yang pertama kita akan buka dulu soket bawaannya untuk kita ganti dengan soket yang aslinya dari mesin yang lama guys ya. Oke, kita akan buka dulu. Dan ini adalah kabel screen dari flyback. Ini kita buka juga. Nanti kita pindahkan ke soket yang lama. Oke, sudah kita buka guys soket CRT yang lama. Ya, ini kita lepas dulu timah di PCB-nya yang menutupi lubang soket CRT yang 7 kaki atau 7 pin ya. Dan pin groundnya ini ya, pin ground ini juga harus kita pindahkan ya, karena posisinya menghalangi soket yang 7 pin guys ya. Nah ini nyangkut, jadi pin ini kita bisa geser ke sini ya. Kita pindahkan dulu pin kaki groundnya. Oke, untuk pin groundnya tidak usah kita pasang saja guys ya, jadi bisa langsung kita solder nanti kabel groundnya, dan soketnya langsung kita pasang, soket lamanya ini. Oke. Jadi dari pabriknya ini memang sudah diatur sedemikian rupa guys, supaya mesin televisi ini bisa dipakai di berbagai merek TV dengan menyesuaikan soket dari CRT-nya ini ya. Oke, ini sudah kita pasang, kita coba langsung solder saja. Waduh, listriknya padam. Sepertinya video kita akan terkendala sedikit guys, karena listriknya padam ya. Jika listriknya padam, solder kita tidak akan bisa panas dan kita tidak bisa bekerja.
terpaksa kita menunggu listriknya hidup kembali guys. Oke guys, saya jeda dulu videonya sambil menunggu listriknya hidup kembali ya. Oke, wait ya guys. Oke, listriknya sudah hidup kembali guys. Kita lanjutkan. Ya, soketnya sudah kita pasang kembali ya, soket lamanya ini. Jadi ini bisa langsung dipasang guys ya. Nah, ya. Kemudian ini kabel untuk ke grid 2 di CRT-nya atau kabel untuk screen ya, kabel untuk screen kita pasang juga di sini. Kemudian lubang tempat soket yang lama dari mesin TV yang baru ini juga tadi kita tutup dulu dengan timah supaya rapi ya guys. Untuk pin groundnya tadi yang kita lepas di sini itu tidak usah saja kita pasang guys, karena di kabel ground asalnya ini untuk CRT ini juga tidak memakai soket ya, tidak memakai soket, jadi langsung kita solder aja nantinya. Jadi ini jangan lupa ya, pin kabel ground yang dari tabung itu disolder ke jalur ground di soket CRT-nya ini. Kita solder di sini saja guys, di sini boleh, di sini boleh ya, yang penting tetap di jalur ground. Jadi kabel ground ini jangan sampai lupa dipasang. Oke guys, untuk soket CRT sudah selesai ya. Sudah selesai untuk soket CRT-nya. Nah, jadi ini sudah menggunakan soket CRT yang lama ya, mesin yang lama. Oke, langsung kita pasang ke tabungnya. Ya. Dan jangan lupa juga ini kabel buat ke fokus guys ya. Kabel untuk settingan fokus. Oke, kita cabut dulu biar mudah. Tadi kelupaan guys. Oke.
Setelah masuk kita kunci. Ya. Oke, sudah, langsung kita pasang. Kemudian cop anodanya, ya, cop anoda dari trafo flyback juga bisa langsung kita pasang. Oke, sudah kita pasang ya guys, cop anoda flybacknya, ya, ini sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan memasang kabel dari defleksi yoke-nya, ya, ini kabel defleksi yoke-nya. Berhubung untuk soket kabel yoke yang lama ini tidak cocok ke mesin yang baru guys, jadi kita ganti. Dan di mesin TV universal yang baru ini sudah disertakan juga dari pabriknya kabel yoke bawaannya, ya. Nah, ini kabel yoke bawaannya. Oke, kita akan coba pasang kabel yoke-nya pada soketnya, ya. Nah, ini soketnya guys, ya, kita pasang di PCB-nya, ya. Nah, ini adalah soket untuk kabel defleksi yoke, ya. Nah, kemudian yang satu ini kita sambungkan ke salah satu pin yang ada di sini, ya. Ini ada beberapa pin di sini. Ini nanti kita pasang dulu. Ini ada 5 pin, ya, ada 5 pin di sini. Kita pasang dulu di pin bagian tengah, pin standar. Nah, jika nanti setelah dihidupkan televisinya gambarnya kurang lebar, tinggal kita pindahkan kabel ini ke pin lainnya, ya, sambil kita melihat gambarnya apakah sudah penuh atau belum, ya, untuk kelebaran gambarnya, ya, bukan ketinggian atas bawahnya. Selanjutnya kita akan pasang ini kabel yoke defleksinya guys. Jadi untuk kabel yoke yang lama kita potong saja, nah, tidak digunakan lagi, ya. Ini kita potong. Selanjutnya kita pasang guys satu-satu, ya. Yang warna merah dan biru. Merah dan biru ini adalah kabel defleksi yoke untuk horizontal, ya, yoke horizontal. Sedangkan yang putih dan hitam ini untuk yoke vertikal, ya. Dan dalam pemasangannya ini kita juga jangan sampai terbalik guys, ya. Kalau kabel yoke vertikal ataupun horizontalnya kita pasang terbalik, tidak ada masalah dengan mesinnya, cuma gambarnya jadi terbalik guys. Misalkan jika kabel di bagian horizontal ini kita terbalik masangnya, ya, gambarnya yang harusnya di atas jadi di bawah. Gambarnya itu dari terbalik ke samping. Misalkan yang harusnya di samping kanan terbalik ke samping kiri. Dan kalau kabel untuk yoke vertikalnya ini yang terbalik juga kita pasang, ya, gambarnya akan terbalik atas dan bawah guys, ya. Yang bawah jadi atas, atas jadi bawah.
Oke, kita pasang dulu yang di bagian depan vertikal. Untuk vertikalnya jadi dipasang saja dulu guys. Kalau terbalik tinggal kita balik kabelnya. Langsung kita solder. Selanjutnya kabel yoke untuk defleksi horizontal. Oke, sebelahnya lagi guys. Ini kita rapikan, sisa kabelnya kita potong. Oke, selanjutnya adalah menyambungkan kabel degaussnya guys ya. Kita sambungkan kabel degaussnya. Ini kabel degaussnya pendek guys, sepertinya harus disambung. Dan posisi soketnya juga tidak sama, jadi nanti kita potong. Kita solderkan langsung saja di pin kabel degaussnya di sini ya. Dan selanjutnya televisi ini sudah bisa kita coba. Kabel degaussnya belum dipasang, tidak apa-apa. Oh iya, kabel speaker guys ya. Kabel speakernya kita pasang juga. Jadi dari paketannya juga, dari paketan mesin ini ya sudah disediakan kabel khususnya ya. Nah, jadi ini adalah bagian audio guys ya. Ini bagian audio output. Nah, ini outputnya sudah stereo modul televisi ini. Cuma karena televisi yang kita ganti mesinnya ini
mesin lamanya itu mono, tidak stereo, jadi kita pasang sebelah saja guys ya. Kita pasang satu saja output ke speakernya ya. Boleh di bagian mana saja boleh, tinggal nanti menyesuaikan di bagian input audionya guys. Oke. Kita cek lagi guys. Kabel anoda sudah ya, kabel yoke defleksi juga sudah terpasang. Kemudian kabel untuk fokus sudah, kabel untuk screen playbacknya sudah, soket CRT-nya sudah, dan televisi ini siap untuk kita coba guys ya, apakah televisi ini menyala atau tidak ya. Kita akan coba nyalakan televisinya. Langsung kita on-kan saja. Oke guys, kita coba hidupkan televisinya. Apakah sudah bisa berfungsi dengan baik ya. Kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lampu power sudah menyala. Kita lihat di bagian depan guys ya. Kita lihat di bagian depan apakah layarnya juga sudah menyala. Oke guys, sudah muncul tulisan Wacom tapi masih pudar ya. Ini kita coba setel dulu fokus di flybacknya ya. Ya. Oke. Dan terlihat di sini guys, gambarnya masih kurang lebar ya. Masih kurang lebar, artinya kita coba pindahkan dulu kabel dari defleksinya tadi. Ya. Khususnya defleksi horizontal. Ya, kita coba pindahkan. Kita matikan dulu guys. Nah, ini tadi kita pasang di bagian tengah ya. Dari 5 pin ini kita coba di pin yang kedua di depannya ya. Dan kita coba hidupkan lagi. Kita lihat lagi di depan guys. Apakah gambarnya sudah, oh malah mengecil ya, berarti sebaliknya. Kita coba pindahkan lagi. Kita pindahkan lagi guys, kita matikan dulu. Kita coba pindahkan di ujung ya. Nah, kita hidupkan lagi. Kita lihat di depan semakin mengecil. Nah, kita coba pindahkan di bagian belakang guys. Oke. Ini karena disebabkan karena rangkaian defleksinya vertikal horizontal ini tidak sama ya dengan impedansi di yoke ini. Tapi di mesin ini sudah disiapkan beberapa pin untuk melebarkan gambarnya guys ya. Jadi kita tidak perlu merubah komponen tertentu. Oke, kita coba lagi.
Kita lihat lagi guys. Ternyata masih. Pindahkan lagi di bagian yang terakhir. Gambarnya tidak terbalik ya, artinya kita memasangnya itu betul. Ini kita hidupkan. Nah, sini sudah hampir penuh guys. Sudah hampir penuh. Coba kita setel dulu screennya, sepertinya terlalu terang ya, terlalu terang screennya. Ya. Kita coba cek dulu tegangannya guys. Kita cek tegangan, berapa tegangannya. Untuk TV ukuran 14 inci sampai 21 inci itu normalnya 110 volt guys ya. Oke, kita coba ukur dulu. Negatifnya kita sambungkan di bagian ground tabungnya ini guys ya. Kemudian kita ukur tegangannya di sini 108 sudah cukup. Normal guys ya. Jadi ini kurang lebar ya guys. Jadi sepertinya harus kita lakukan modifikasi karena pada soket yang sudah disediakan untuk melebarkan gambar itu tidak berpengaruh guys. Oke guys, tadi sudah kita lihat ya, televisinya sudah bisa menyala, namun gambarnya masih kurang lebar. Nah, walaupun di sini sudah kita coba rubah ini ya, untuk impedansi defleksi yoke-nya ini untuk horizontalnya sudah pindahkan ke pin yang lain. Untuk melebarkan gambarnya juga belum bisa maksimal. Nah, ini artinya yoke-nya ini tidak cocok ya, tidak cocok dengan impedansi dari defleksi horizontal yang dikeluarkan oleh modul mesin televisi ini. Jadi di sini kita harus melakukan sedikit modifikasi guys ya. Kita harus melakukan sedikit modifikasi pada rangkaian defleksinya. Ya, di sini ada satu buah kapasitor ya, kapasitor yang terhubung ke kolektor transistor horizontal dan ke defleksi yoke-nya ini ya. Nah, jadi di sini ini nilainya 9,1 nanofarad ya. Biasanya kalau gambarnya kurang melebar itu kapasitornya kurang besar ya. Ada juga jenis tabung televisi yang lain yang begitu kita pasang dia langsung bisa pas untuk kelebaran gambarnya. Namun pada televisi ini ternyata sudah kita rubah juga pin horizontalnya ini, defleksi horizontalnya ini masih juga belum bisa lebar secara penuh gambarnya. Jadi kita harus melakukan sedikit modifikasi. Kita akan mencoba tambahkan kita paralelkan kapasitor ini dengan kapasitor lain guys ya, yang nilainya tentunya tidak terlalu besar ya. Di sini ya kira-kira kita butuh total nilainya ini sekitar 12-13 nanofarad ya, karena dengan 9 nanofarad dia kurang ini, tidak cukup untuk melebarkan gambar. Jadi kita akan coba tambahkan dengan kapasitor lain. Nah, di sini saya punya kapasitor ini nilainya ini kecil guys ya. Ini 680 pf. Ini
juga kecil. Kemudian ini ya 472, 4,7 nano guys ya. Nah, ini akan kita coba ya. Kita coba pasang secara paralel dengan kapasitor di bagian horizontalnya, di bagian defleksi horizontal yang memiliki nilai 912 atau 9,1 nano tadi. Kita coba ukur dulu kapasitor ini apakah masih normal. Oh, tidak terbaca. Mungkin kurang kuat ini ya. Kita coba sekali lagi guys. Oh, kabelnya tercabut guys, sorry. Kabel probe-nya tercabut ya. Kita pasang dulu. Ya, kita ukur lagi. Tes lagi ya, 4712 pf atau 4,7 nano. Kalau ditambahkan 9,1 berarti bisa mencapai 13,8 nano. Kita coba pasang guys ya. Langsung kita coba pasang ke PCB-nya. Jadi kita pasang di bawah saja ya, di jalur kapasitor 912 ini atau 9 nano ini ya, di bagian defleksi horizontal. Nah, di sini guys ya. Jadi kita coba langsung paralel, karena kalau di paralel dia nilainya semakin bertambah. Ini merupakan alternatif atau solusi jika gambarnya kurang melebar guys ya. Karena impedansi setiap yoke defleksi dari semua masing-masing televisi itu berbeda-beda impedansinya dengan modul yang digunakan, terkecuali dengan modul mesin TV aslinya ya. Oke, sudah guys ya, sudah terpasang kapasitornya. Sekarang kita coba hidupkan lagi televisinya. Kita lihat apakah gambarnya sudah penuh kelebarannya kiri dan kanan ya. Oke, kita coba ke depan lagi. Ini kita balikkan supaya aman. Ya, kita ke depan lagi guys. Kita hidupkan televisinya guys ya. Oke, sudah penuh guys ya. Gambarnya sudah penuh. Kita atur dulu kecerahan screen-nya. Ya, udah penuh guys ya. Dan sekarang kita coba kasih sinyal gambar dan audio. Apakah gambarnya sudah pas juga ukurannya.
Muhammad Rudi yang seharusnya menjadi orang pertama yang menerima vaksin batal menerima penyuntikan vaksin dalam pemeriksaan awal sebelum penyuntikan. Diketahui tekanan darahnya mencapai 150. Ya, sudah penuh ya guys gambarnya. Kita lihat di sini logonya masih di atas, berarti ini masih terlalu tinggi guys ya. Gambarnya terlalu tinggi. Kita coba setting melalui factory setting ya, atau service mode ya. Nah ini vertical size nya kita coba turunkan nilainya ya. Oke, coba kita lihat channel lain yang gambarnya full ya. Coba cek lagi V-size-nya. Oke, perhatikan garis hitam di atas dan di bawah ini guys, ini harus penuh ke atas. Ya. Oke, sampai bintik ini ada cahaya. Di atas ini ada bintik. Ada bintik tanda batas lebar ketinggian atas bawah untuk vertikalnya ya. Di sini juga sudah kelihatan cahayanya. Nah ini di kiri kanan juga sudah, artinya kelebaran dan ketinggiannya sudah cukup. Oke, kita keluar dari service mode. Ya, untuk fokus kita coba setting fokus ya. Kabupaten Mamuju untuk menampung warga yang kita coba setting fokus di private-nya. Gubernur ada sebanyak 420 warga yang mengungsi di sini. Itu ada di kawasan mengungsi lebih dari 5.000 orang. Dan untuk saat ini bantuan fokusnya juga sudah pas. Yang mengungsi ini masih seputar pada kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup pasca terjadi gempa. Setelah terjadi kerusakan kemarin memang cukup. Dan televisinya sudah siap untuk digunakan guys ya. Dan di modul mesinnya juga disertakan remote ya. Khususnya ini peralatan medis dan juga masker serta APD untuk petugas di sini karena memang kami memantau. Oke, kita kembali lagi ke bagian belakang guys ya. Oke guys, itu tadi bagaimana caranya kita mengganti modul mesin TV yang sudah parah kerusakannya sehingga tidak bisa diperbaiki lagi ya. Entah itu kena petir atau disebabkan hal lainnya. Dan solusinya jika tabungnya masih bagus daripada kita mengeluarkan budget yang besar untuk membeli TV yang baru, lebih baik kita menggunakan mesin TV universal ini guys, supaya televisinya bisa berfungsi kembali ya. Dan di sini saya menggunakan merek Wicom. Di pasaran juga ada beberapa merek lain seperti OneSonic dan lain-lain ya. Namun semuanya sama guys ya. Kualitasnya sama, hasilnya juga sama. Cuma terkadang dalam setiap penggantian modul mesin TV ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, terutama modifikasi seperti yang kita lakukan tadi. Apakah impedansi dari defleksi yok vertikal, terutama di horizontalnya itu tidak cocok dengan modulnya, jadi harus kita modifikasi di rangkaiannya guys ya, supaya mesinnya bisa berjalan dengan sempurna. Oke guys, sekian dulu dari saya tentang bagaimana caranya mengganti mesin televisi yang sudah rusak, tidak bisa diperbaiki lagi dengan mesin televisi universal ini. Harganya juga murah meriah ya. Bisa Anda cari di toko-toko spare part elektronik dan di marketplace juga banyak. Kemudian satu hal lagi, untuk tombol panel depan ini nanti bisa Anda sesuaikan saja ya. Bisa Anda sesuaikan dengan panel yang di depan. Kalau bisa dipasang pas sama posisinya, tinggal Anda pasang. Tapi kalau tidak, ya mungkin Anda juga harus melakukan modifikasi lain. Misalkan ini ya. Misalkan
panelnya tidak cocok dengan panel di depan, Anda bisa menggunakan panel yang lama. Ya, panel tombol-tombol yang lama, dan ini bisa dipotong guys ya, dipotong papan lamanya ini, PCB lamanya ini dipotong dan diambil di bagian depannya saja, tinggal Anda modifikasi digabungkan dengan modul panel yang bawaan dari mesinnya ini ya. Atau mungkin Anda juga punya kreasi yang lain, silakan ya. Yang penting bagaimana caranya televisi ini tetap bisa bekerja sebagaimana mestinya. Baik, buat Anda jangan lupa, terutama yang baru bergabung di channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya. Jika Anda suka dengan video ini, jika bermanfaat, klik tombol like, dan silakan Anda share ke teman-teman Anda, dan silakan Anda berikan komentar yang positif di kolom komentar, karena subscribe, like, dan komentar Anda itu merupakan motivasi bagi saya untuk membuat video-video yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga apa yang saya berikan pada kali ini bermanfaat. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.